Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar materi fisika ya, materi kapasitor yang masih berhubungan dengan listrik statis. Langsung saja kita mulai ya. Apa itu kapasitor ya? Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan dan energi listrik ya. Jadi kapasitor ini bentuknya nanti kecil dan biasanya itu ditemukan di alat-alat elektronik, misalkan seperti speaker ya, atau laptop, komputer, dan alat elektronik lainnya gitu ya. Jadi dia nanti bisa menyimpan listrik gitu dan itu bersifat sementara. Oke. Terus kita lihat lagi, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan dalam besaran kapasitas atau kapasitansi. Jadi nanti kalau kemampuan kapasitor itu bisa menyimpan muatan listrik itu nanti disebut dengan kapasitansi. Contohnya kapasitansinya sekian atau kapasitasnya sekian gitu ya. Itu adalah kemampuan dari kapasitor untuk menyimpan muatan listrik gitu. Dan kapasitansi itu atau kapasitas itu nanti disimbolkan dengan C dan satuannya farad gitu ya. Jadi dia disimbolkan C, contoh gini, C-nya nanti kapasitasnya adalah 1 farad, contoh ya, 1 farad gitu, atau kapasitasnya adalah 2 farad. Ini farad ini kan nama ini, kenapa farad satuannya itu adalah menghargai dari uh, Michael Faraday ya, Michael Faraday. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nanti biasanya kalau farad ini kan besaran yang satuan yang sangat besar sekali gitu ya, nilainya besar sekali. Jadi nanti biasanya itu yang kita gunakan itu adalah mikrofarad ya, atau nanofarad, bukan kefarad ya, dan picofarad gitu. Oke, nanti mikrofarad ini kalau dipakai farad ini banyak sekali kita gunakan ya, kayak di listrik statis kita menggunakannya di gaya kolomnya mikrokolom gitu ya. Ah, Nanti kalau 1 mikrofarad itu ya, 1 kali 10⁻⁶ farad gitu, atau 1 farad itu adalah 1 kali 10⁻⁶ mikrofarad kalau dibalik gitu. Terus 1 nanofarad itu nanti kalau kalian belajar di kelas 10 masih mungkin masih ingat, 1 kali 10⁻⁹ farad. Kalau nanti picofarad itu adalah 1 kali 10⁻⁻⁴ farad. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti yang banyak sekali kita gunakan itu adalah yang ini saja, mikrofarad yang banyak. Tapi siapa tahu nanti kita menemukan yang nanofarad, ya kita bisa konversi atau ubah ke bentuk farad gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat ya berikutnya. Kapasitas. Kapasitas adalah ukuran kemampuan tadi ya, ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan. Secara umum ya, kapasitor itu nanti digambarkan kira-kira seperti ini ya, prinsipnya seperti ini. Jadi misalkan ini ada sebuah logam ya, plat ya, plat logam. Jadi wah jelek sekali, misalkan kira-kira seperti ini nanti. hmm, oke, kira-kira seperti ini, terus ya, terus seperti ini lagi. Eh, jadi ini misalkan adalah dua keping logam ya, dua keping logam atau plat logam ya. Jadi tapi nanti di kedua keping ini adalah bermuatan, satu bermuatan positif, satu nanti bermuatan negatif. Dan antara keping ini nanti ada yang namanya penyekat ya. Di sini ada nanti penyekat. Oke. Oke, ada nanti penyekat atau biasa disebut dengan dielektrik. Di sini ada dielektrik. Dielektrik itu adalah penyekatnya gitu. Terus ini adalah keping logam, bisa bermuatan positif ya. Kalau ini positif berarti nanti yang bawah negatif gitu. Keping logam. Terus ini juga nanti keping logam. Kira-kira nanti secara prinsip kapasitor itu digambarkan seperti ini ya. Kalau di perhitungan nanti ya. Oke, dan nanti antara kedua logam itu kan ada jarak ya, ada nanti D, dan keping logam ini nanti juga memiliki luas. Jadi besar kapasitornya nanti tergantung nanti dari luas keping logamnya, terus jaraknya dan dielektriknya. Nanti kita akan lihat rumusnya kira-kira seperti apa. Oke, terus di sini ya, tadi kapasitas itu adalah ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan. Atau kalau dirumuskan, kapasitor itu nanti itu adalah perbandingan antara muatan dengan potensial listrik gitu. Nah, nih. Jadi C itu sama dengan Q dibagi V. Q itu apa? Muatan ya, satuannya kulum ya. Jadi C itu nanti
farad ya, tadi farad itu satuannya ya, atau nanti ini kan kalau kita buat nanti satuannya ini adalah coulomb per volt gitu ya. Jadi farad itu juga nanti itu sama dengan satu farad itu nanti adalah sama dengan coulomb per volt ya, coulomb per volt. Kira-kira seperti itu. Ini adalah secara umum ya, dirumuskan C itu sama dengan Q per P. Nanti kalau ada soal dikasih tahu C-nya atau dikasih tahu Q, dikasih tahu P-nya, ya mencari kapasitansinya tinggal baikkan saja ya. Oke. Tapi nanti kan soalnya kalau udah kelas 12 mungkin atau kita di SMA, soalnya nggak sekedar seperti ini ya, hanya masukkan ke rumus gitu ya. Oke, terus nanti untuk yang ini ya tadi ya, untuk mencari C-nya nanti pada kapasitas capping sejajar seperti ini ya. Pada kapasitas capping sejajar, itu nanti dirumuskan C sama dengan ya, C sama dengan I0 ya, I0 dikali A per D. Seperti yang saya bilang tadi ya, C itu nanti kapasitasnya itu I0. I0 itu adalah dielektriknya, penyekatnya. I0 itu nanti disebut dengan permitivitas vakum udara ya. Ini I0 itu permitivitas vakum udara, vakum atau udara ya. Itu adalah tadi penyekatnya, bisa dari kapas, bisa udara gitu ya. Nanti nilainya itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali ya. Oke. Terus A itu nanti luas ya, luas. Itu nanti luas keping ya, luas tiap keping ya, luas tiap keping ini tadi. Sorry. Oke, luas tiap keping. Ya, yang tentunya satuannya tahu lah ya, meter pangkat 2. Terus nanti D ini ya, di ini jarak antar keping pastinya ya. Di itu adalah nanti jarak pisah, jarak atau jarak antar keping. Gitu. Jarak antara keping. Oke, bisa ya diikuti sejauh ini ya. Jadi nanti biasanya secara umum dirumuskan seperti ini, tapi kalau dikasih tahu nanti seperti ini bentuknya ya, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. C sama dengan I0 dikali A per D ya. Permitivitas dikali luasnya dibagi dengan jarak. Jadi bisa disimpulkan di sini semakin besar E0-nya, maka kapasitansinya akan semakin besar. Kalau semakin besar juga luasnya ini ya, kepingnya semakin besar ya, berarti kalau luasnya semakin besar artinya kepingnya makin besar ya, maka kapasitansinya akan besar. Tapi kalau jarak kedua keping ini semakin jauh, maka ya semakin besar jaraknya atau semakin jauh, maka nanti kapasitansinya akan kecil gitu, karena dia berbanding terbalik dengan jaraknya gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal. Ini adalah contoh soal UN ya. Di sini dari tantangan sebelumnya, kapasitas kapasitor keping sejajar yang diberi muatan dipengaruhi oleh yang pertama, satu konstanta dielektrik, yang kedua plat tebal, yang ketiga luas plat, yang keempat jarak kedua plat. Pernyataan yang sesuai adalah titik-titik. Tadi ya kita rumuskan dulu ya. Tadi rumusnya apa? C sama dengan C itu tadi I0 ya, konstant dielektrik ya, konstanta dielektrik dikali atau permitivitas ya, dikali A per D. Dari sini aja kita lihat. Berarti dipengaruhi tadi permitivitas, berarti ini benar. Tebal plat ya nggak ada ya. Terus luas plat ada ya, bukan tebal ya, luas platnya. Terus jarak kedua plat ya, D benar. Jadi jawabannya nanti adalah 1, 3, 4 gitu. Ini perlu diingat ya. Jadi kapasitor itu dipengaruhi oleh I0-nya dan A dan B-nya gitu ya. Nanti kalau bingung bisa dibeli ya kapasitor di toko elektronik tentunya ya. Kalau kalian penasaran gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan memang kapasitor ini banyak sekali anak-anak ditemukan di alat-alat elektronik ya. Kalau kalian mungkin suka bongkar-bongkar gitu ya, nanti kalian akan bisa menemukan yang ini ya, yang kapasitor ini.
Tapi hati-hati jangan kalian bongkar laptop kalian ya, atau alat-alat elektronik di rumah kalian jangan kalian bongkarin karena penasaran terus nanti nggak tahu pasang lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Sebuah kapasitor KPI sejajar memiliki kapasitas 1200 mikrofarad ya. Jadi C-nya itu adalah 1200 mikrofarad. Wow, gitu ya, mikrofarad. Terus jika luas penampang keping dijadikan 2 kali semula, berarti A2 ya, berarti ini C1 berarti A2 dijadikan 2 kali A1 gitu. Oke. Dan jarak antara keping dijadikan 1,5 kali semula, berarti di duanya nanti 1,5 D1. Gitu. Tentukan nilai kapasitas yang baru. Tentukan C2-nya. Kalau gini, seperti yang soal sebelumnya yang kalian pernah dipelajari di medan listrik atau listrik stat di gaya Coulomb, ini tinggal hanya menggunakan rumus perbandingan saja ya. Langsung masukkan saja rumusnya. C2 itu nanti rumusnya apa? C2 itu adalah berarti I0 kali A2 ya per D2. Gitu kan. Terus nanti yang kedua C1 nya nanti ya I0 kali A1 ya per D1. Kira-kira seperti itu. Oke, terus apa yang akan kita lakukan? Maka C2 per C1 nanti I0 kali A2 per D2 ya dibagi I0 kali A1 per D1 gitu ya. Kan ini bisa saling mencoret gitu ya, sehingga nanti tinggal C2 per C1 nya A2 per D2. Ini dibagi aja saya buat ya, dibagi A1 per D1, atau C2 per C1 nanti A2 per D2 kali, kalau bagi jadi kali ya, jadi kali D1 per A1 seperti itu ya, sehingga nanti C2 per C2 nya per 1200 ya, 1200 mikrofarad itu ya. Itu sama dengan A2 nya tadi 2A1 ya, 2A1 per D2 nya D1 ya, dikali D1 nya kita buat aja D1 dibagi berapa tadi, A1 ya, A1 nya ya A1 gitu ya, sehingga nanti ini coret ke sini ya, ini juga coret ke sini, sehingga nanti tinggal C2 per 1200 mikrofarad ya sama dengan 2 kali 1 ya per 1,5. Oke, nanti C2 nya 2 kali 1200 per 1,5 ya, atau C2 nya nanti 2400, benar ya, 2400 per 1,5, atau dikali 10 ya, jadi ini nanti 3 nolnya 24.000 dibagi 15 gitu, sehingga C2 nya nanti kalau dibagi 5 ini berapa ya, dibagi 5 ini bagi 5 berarti 48 ya, 48 ya, 480 ini, benar ya, ini dibagi 5, 24 bagi 5 itu kan bisa 48 gitu ya nanti, jadi 4.800 dibagi 15 itu adalah nanti C2 nya jadinya ini per 3 ya, sorry, karena sama-sama dibagi 5 jadi nanti dia per 3 bukan per 15 lagi gitu, ini nanti per 3 ya. Oke, jadi nanti per 3 sehingga nanti jawabannya adalah 1600 mikrofarad gitu ya, jadi jawabannya nanti adalah 1600 mikrofarad. Jadi kita hanya perlu masukkan
ke rumus saja. Oke, bisa diikuti sejauh ini ya. Oke, kita nanti akan lihat materi berikutnya, tapi biasanya kapasitor itu biasanya itu yang keluar itu adalah tentang rangkaiannya, rangkaian seri dan rangkaian paralel dan energinya nanti. Kita akan lihat setelah kita akan lihat ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian kapasitor ya. Di sini ada yang pertama itu rangkaian seri ya. Kalian juga sudah sering belajar tentang rangkaian seri dan paralel, contohnya itu di listrik ya, di kuat arus listrik, dan kalau di kelas 11 tahun lalu kalian belajar tentang hukum Hooke ya, susunan paralel dan seri pada hukum Hooke. Hukum Hooke ya. Sekarang kita akan perhatikan juga rangkaian seri atau susunan seri dan paralel pada kapasitor. Di sini di rangkaian seri prinsipnya atau ketentuan yang pertama adalah ketentuannya ya. Oke, ketentuan yang pertama nanti bahwa di rangkaian seri itu bahwa di rangkaian seri itu nanti yang sama itu nanti di setiap kapasitansinya adalah yang sama itu nanti adalah Q-nya ya. Jadi Q-nya itu besarnya sama muatannya. Jadi Q1 nanti sama dengan Q2 atau sama dengan kalau banyak kapasitornya berarti sama dengan Qn gitu ya. Oke. Jadi di sini nanti yang ketentuannya adalah muatannya pasti selalu sama ya. Kalau kita ketahui bahwa rumusnya adalah bahwa C itu sama dengan Q per P ya. Maka nanti mencari C1 maka itulah Q per P1 ya. Terus nanti Q2 nanti rumusnya berarti Q per P2. Jadi di sini Q-nya yang sama dan P-nya itu tidak sama. Jadi nanti P totalnya adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah sampai Pn ya, tergantung banyak kapasitansinya, bisa sampai 5 juga kapasitornya ya. Kalau kita lihat ini berarti dari sini kita bisa lihat bahwa P1 itu sama dengan Q per C1 ya. Terus P2 ini sama dengan Q kali Q dibagi C2 gitu ya. Atau misalkan seandainya ada C3 nanti ya, maka dia adalah Q per P3 gitu. Itu sama dengan maka P3 nya nanti Q per C3 gitu ya. Jadi kalau kita buat tadi P sama dengan P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 sampai titik Pn gitu ya, tambah Pn gitu contohnya ya. Maka ini bisa kita tuliskan P itu tadi P1 berarti Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3 tambah titik tambah Q per Cn contoh ya. Oke. Terus karena Q-nya sama berarti ini bisa kita tulis P totalnya nanti ya bisa menjadi seperti ini. Q kita keluarin ya, Q kita keluarin dikali 1 per C1 tambah 1 per C2 gitu, tambah 1 per C3 atau tambah 1 tambah titik ya, 1 per Cn gitu. Sehingga tadi kalau C sama dengan Q per P, maka P itu sebenarnya adalah Q per C gitu. Jadi ini adalah, jadi kalau kita lihat ini Q-nya adalah ini, terus C-nya adalah ini ya, C-nya berarti C-nya kita bisa dilihat di sini. C per C ini adalah 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 ya. Ini harusnya C ya. Ini C, oke. Tambah titik 1 per Cn. Jadi kita kalau mencari kapasitornya nanti adalah 1 per C1 tambah 1 per C2, 1 per C3, 1 per Cn ya. Tambah titik kita adalah kapasitor ekuivalennya ya. 1 per CEK biasanya nanti dituliskan kapasitor penggantinya gitu. Jadi untuk mencari kapasitor pengganti pada rangkaian seri kita perlu menggunakan ini 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat ini, kalau kalian pernah belajar di listrik ini berkebalikan dengan resistor ya.
atau hambatan gitu ya. Kalau hambatan nanti satu di seri dia R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R sekian gitu, berkebalikan gitu ya. Kalau di resistor. Oke, jadi lihat dulu ya. Jadi nanti uh, rangkaian serinya ya, untuk mencari uh, kapasitor penggantinya nanti kalau dia seri, maka kita menggunakan rumus ini. 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 tambah 1 seterusnya gitu ya. Dapat dari sini, bisa dilihat dulu. Coba lihat apakah masih bingung di sini. Jadi ini artinya adalah kan P tadi Q per C, berarti C-nya adalah ini semua 1/C1 tambah 1/C2 gitu. Ini kan 1/C gitu ya. Oke, bisa ya. Atau kira-kira seperti ini nanti. Ini kan semua kali 1/C ya. 1/C. Kan Q kali 1/C itu kan Q/C. Berarti 1/C itu adalah ini semua nih. Gitu. Oke. Bisa dipahami dulu ya. Ini jadi prinsipnya adalah di ketentuannya yang pertama Q itu sama Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Qn, itu yang pertama ya. Terus yang kedua P-nya itu adalah P itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah sampai Vn. Terus yang ketiga itu 1/C-nya adalah mencari rangkaian penggantinya nanti 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 tambah sampai Cn gitu. Oke, 1/Cn. Oke, supaya lebih paham nanti kita akan lihat contoh soalnya. Sekarang kita lihat dulu di rangkaian paralel. Oke, kita akan lanjut untuk rangkaian paralel. Nanti ketentuan yang berlaku yang pertama itu adalah P-nya sama ya. Jadi P-nya sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan sampai Pn gitu ya. Terus kita ketahui bahwa berarti kalau P-nya sama, berarti nanti yang berbeda itu adalah hambatan muatannya ya. Berarti Q totalnya nanti berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah sampai Qn gitu ya. Terus kita ketahui bahwa C itu adalah Q per P ya tadi ya, Q per P gitu. Atau dari sini Q ini adalah Q itu adalah C kali P gitu ya. Berarti kalau kita misalkan C1 nanti berarti dia adalah Q1 per P karena P selalu sama. C2 nanti Q2 per P, maka C3 nanti Q3 per P gitu. Atau kalau kita lihat dari sini maka Q1-nya nanti berarti P kali C1, Q2-nya P kali C2, Q3-nya nanti berarti P kali C3 gitu ya. C3 C ya, C3 ya. Oke. Sekarang tadi Q totalnya adalah Q1 ya, atau Q ini adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 sampai seterusnya gitu. Sampai Q3 aja dulu kita tulis. Berarti Q1 tadi P kali C1 tambah P kali ini ya, C2 tambah P kali C3 gitu. Karena sama P-nya keluarin aja, C1 tambah C2 tambah C3 gitu. Sehingga nanti Q-nya adalah P kali tadi P kali C ya, P kali C. Berarti C-nya ini adalah berarti nanti C-nya C1 tambah C2 tambah C3, kira-kira seperti ini ya. Lihat kita tahu tadi C kali P atau P kali C, berarti P-nya ini tetap, berarti C-nya nanti C1 tambah C2 tambah C3. Dan nanti untuk mencari kapasitor penggantinya di rangkaian paralel kita menggunakan yang ini, C1 tambah C2 tambah C3. Oke, supaya lebih paham kita akan lihat ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang pertama pada rangkaian kapasitor ya. Langsung saja kita mulai. Di sini di soalnya perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Nilai muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah titik-titik gitu ya. Jadi ditanya itulah Q-nya ya, Q totalnya ya, Q-nya berapa gitu ya. Kita misalkan saja ini adalah Q1, C1 ya, ini C1, C2, C3, terus ini C4 ya, terus ini C5. Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita cari dulu kapasitor pengganti dari semua rangkaian ini ya. Kita cari dulu kapasitor pengganti dari semua rangkaian ini. Yang pertama yang ini dulu ya. Lihat C1, perhatikan C1
C2 dan C3. Itu kan disusun seri ya. Oke, berarti kita cari dulu rangkaian penggantinya ya. Berarti 1/CS ya. Berarti ini 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 gitu. Dan nanti 1/CS-nya ya sampai nyebutnya jadi 3/3. Maka CS-nya nanti, maka 1/CS-nya kan 1/1. Jadi CS-nya nanti adalah 1 gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah 1. Tapi ketika kita serikan ini ya, ketika ini kita serikan, maka nanti di sini jadi ada satu rangkaian ya di sini. Jadi dia nanti paralel ya dengan yang ini. Tapi sebelum kita paralelkan dengan yang ini dulu kita paralelkan. Lihat C4 dan C5 ya. C4 dan C5 itu kan paralel. Oke. C4 dan C5 itu adalah paralel ya. Sehingga nanti CP-nya adalah, atau bisa aja langsung ya sebenarnya ya, tapi kita cari dulu C4 C5. 0,5 tambah, kan C paralel itu berarti kalau paralel dia tinggal tambahkan kan, tambah 0,5 karena rumus CP itu adalah C4 tambah C5 kalau paralel kan, sehingga nanti CP-nya adalah 1 gitu. Sehingga nanti ini kan tadi jadi nanti kira-kira gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini tadi yang penggantinya yang ini jadi 1 ya, yang ini adalah CS-nya tadi, yang ketiga ini, terus yang kedua ini nanti jadi 1 juga gitu. Jadi dia paralel seperti ini. Ini juga nanti 1 gitu. Jadi kira-kira nanti seperti ini gambarnya ya. Gitu. Oke, jadi seperti ini ya, isi ini P-nya gitu. Jadi ini satu, ini satu. Sekarang dia paralel lagi, sehingga nanti C totalnya adalah C total aja kita buat ya. Berarti CS ya tambah CP. Ini CS-nya adalah yang ini tadi, terus CP yang ini. Tapi mereka udah paralel, ini CS-nya, ini CS, ini adalah C paralelnya. Oke, jadi ini adalah CS dari 1, 2, 3. Ini adalah CP dari 4 dan 5. Tapi kalau kita lihat lagi, dia jadi paralel lagi gitu. Jadi kalau dia paralel tinggal tambahkan aja. Jadi 1 tambah 1 itulah 2. Satunya tadi, jangan lupa satunya taruh aja di sini mikrofarad gitu. Oke. Terus yang ditanya adalah berapakah total muatannya ya, nilai muatannya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus ya, bahwa Q itu adalah C dikali V. Oke. C-nya berapa tadi? 2 mikrofarad ya. Terus P-nya itu adalah 3 volt. Berarti nanti 6 mikrovolt ya. Itu nanti adalah 6 mikrocoulomb. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 6 mikrocoulomb. Jadi cukup mudah ya. Seandainya nanti biasanya di soal itu ditanyakan juga berapakah energinya ya. Berapakah energinya? Oke, untuk mencari energinya, energi listriknya, kita nanti berapakah energi listriknya ya? Kalau seandainya ditanya, dan itu biasanya juga ditanya sih. Tadi saya tidak jelaskan di materinya, saya jelaskan di sini aja. Untuk kapasitor mencari energi listriknya itu disimbolkan dengan E ya. Itu adalah setengah dikali Q pangkat 2 dikali C. Ini juga nanti bisa ditulis E sama dengan setengah kali Q kali P. Ada 3 rumusnya. E sama dengan setengah kali CP pangkat 2. Tapi kita gunakan yang ini aja nanti ya. Yang ini supaya kayak energi kinetik gitu loh. Setengah EK pangkat 2 ini setengah CP pangkat 2 gitu. Kita nanti gunakan yang ini aja. Tapi yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa. Tapi kalau yang ini nanti biasanya kan langsung dikasih tahu kan itunya. P-nya sama C-nya. Kalau yang ini kita harus cari Q-nya dulu gitu. Sebelum kita cari Q-nya, kita harus cari C dulu. Jadi kita gunakan yang ini aja ya. Tapi yang ini juga bisa. Kok bisa ya ini gitu ya? Kok bisa yang ini bisa yang ini? Kalau kita perhatikan ini ya. Sebelum kita cari energi itunya, saya jelaskan dulu di sini sebentar. Kalau kita lihat ini kan setengah kali Q kuadrat. Dan kalau kita tahu C itu adalah Q per P ya. Q per V. Jadi nanti setengah kali Q kuadrat kali P per Q ya, yang ini karena P nya naik ke atas, jadi nanti tinggal dia setengah coret satu Q nya tinggal satu di atas per Q kali P gitu ya, dapat dari situ. Jadi makanya dia setengah Q P gitu. Atau kalau yang ini berarti
E-nya nanti setengah Q kuadrat per C lagi ya. Maka ini nanti setengah ya. Kita ketahui bahwa Q itu adalah P kali C, berarti P kali C pangkat 2 berarti ya, bagi AC, sehingga nanti setengah P pangkat 2 kali C pangkat 2 per C. Jadi nanti setengah P pangkat 2 kali C atau setengah CP pangkat 2 ya. Kayak energi kinetik dia, ya dah. Setengah CP pangkat 2. Oke, jadi kita akan cari energinya ya, energi listrik ya. Maka E sama dengan kita gunakan yang ini aja, setengah dikali ini kita ubah dulu ke farad ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. Ya, ini farad, berarti kita ubah dulu dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 farad, dikali V-nya tadi 3 volt ya. Oke, 3 volt berarti 3 pangkat 2. Gitu ya. Sekarang ini bisa saling bagi, jadi nanti tinggal 9 kali 10 pangkat minus 6 joule. Berarti energinya adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 joule. Kira-kira seperti itu cara menyelesaikan nanti soal bentuk rangkaian kapasitor. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Tapi sedang ditanya anak-anak nanti berapakah, ini kan pada total muatannya, berapakah muatannya di Q4 atau Q5, itu nanti berbeda ya, bukan 6. Tapi nanti saya akan jelaskan pada saat sisi tanya jawab ya. Ini nanti bukan 6 di sini, tapi kalau keseluruhan 6, tapi kalau di Q4 dan Q5 bukan 6 gitu. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita lihat contoh berikutnya dulu. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal Q2 ya. Di sini 5 kapasitor C1, C2, C3, C4 dan C5 disusun seperti gambar berikut dan dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah muatan listrik pada kapasitor C1 di sini. C1 ini berapa kira-kira gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama sekali kita cari dulu semuanya rangkaian pengganti gitu ya. Rangkaian pengganti dari rangkaian kapasitor berikut ini ya. Yang pertama yang ini dulu nih. Lihat C2 dan C3 ya. C2 dan C3. Itu adalah seri ya. Oke, seri. Sekarang berarti kalau seri kita hanya tinggal jumlahkan kan. Jumlahkan 1 per gitu ya. Berarti 1 per CS, bukan tinggal berarti ya. Masih ditunggu 1/3 tambah 1/6. Yang ini ya. Terus nanti dia jadi 1 per CS ya. Ini nanti 2/6 tambah 1/6. Jadi 1 per CS-nya adalah 3/6. Maka CS-nya adalah 6/3 sama dengan 2. Tahu ya dapat dari mana? Kalau kalian bingung gini aja, nanti kali silang aja. Kali silang aja berarti 6 sama dengan 3 CS. Maka CS-nya adalah 6/3, sama aja, bisa gitu ya. Kali silang gini. Kalau kalian bingung kok dapat dari mana gitu ya. Jadi sama dengan 2 gitu, sama aja ya. Terus kan dia udah seri ya. Ini kalau seri jadi nanti dia penggantinya ini di sini. Di sini CS pertamanya. Di sini tadi CS pertamanya jadi 2 ya. Benar ya. Sekarang lihat CS pertama ini paralel dengan C4. Sekarang lihat kita buat aja dia CS pertama ya. CS pertama. Jadi seri pertama ya. Jadi kalau seri pertama ini jadi paralel dengan C4. Benar ya. Oke, sekarang kita lihat CP-nya ya. CP-nya lihat CS pertama ya. CS1 dan C4. Itu kan paralel. Oke, kalau paralel dia berarti kita jumlahkan aja, maka CP-nya nanti CS1 tambah C4. Oke. C1-nya berapa tadi? C1-nya 2 ya. 2 tambah 7. Jadi dia adalah 9. Oke. Sekarang ini dan ini adalah 9. C paralelnya ya. C paralel. Sekarang nanti C paralelnya jadi di sini dia. Oke. Ini nanti jadi C paralel. Kalau kita lihat C paralel ini nanti akan menjadi seri dengan C1 dan C5. Oke. Jadi lihat sekarang kita lihat adalah
C paralel ya. Berarti C berapa? C1 dia akan paralel dengan C. Oh, sekarang lihat C1, C paralel dan C5. Dia nanti akan menjadi rangkaian seri gitu ya. Dia nanti seri ya, bukan seri. Jadi dia nanti akan menjadi rangkaian seri. Berarti kalau rangkaian seri dia, maka kita buat aja C totalnya ya. Karena itu udah terakhir ya. Berarti 1 per C1 tambah A1 per C paralel. Tambah 1 per C5. Kenapa tadi paralel? Lihat ini ya. Ketika dia diparalelkan, dia jadi, ini hasil paralel jadi seri dengan yang 5 dan 4. Oke. Jadi 1 per C totalnya nanti ya. Berapa ya? 1 per 18 tambah paralelnya tadi berapa? 1 per 9 tambah 1 per 18 gitu ya. Maka 1 per C totalnya 1 per 18 tambah ini 2 per 18 ya. Sama ibunya tambah 1 per 18. Oke, maka 1 per C totalnya adalah berapa ini ya? 4 per 18 ya. Ya, 4 per 18. Total itu sama dengan nanti 4 per 18 itu ya 4 per 18 ya. Sehingga nanti C totalnya adalah berarti 18 dibalik 18 per 4. Itu nanti 4,16 24,5 ya. Iya 4,5 ya. Jadi C totalnya adalah 4,5. Ditanya itu kan di Q1 ya, di Q1. Berapakah muatan di C1? Oh ya, di C1 ya, berarti Q1-nya. Kita cari dulu Q totalnya. Maka Q totalnya berarti C kali P tadi ya. Ya, C total kali P. Maka C-nya tadi 4,5 dikali P-nya 6. Berarti dia adalah 4,5 kali 6 itu 33, berarti 27 ya, 27 mikrokulum ya, 27 mikrokulum. Perhatikan ya. Terus apa hubungannya dengan bagaimana mencari muatan listrik pada kapasitor C1? Oke, sekarang kalau kita buat tadi ini jadi rangkaiannya seperti ini ya. Tinggal seperti ini. Jadi kalau dia jadi rangkaiannya seperti ini. Oke, ini C1. Terus ini CP tadi, CP dari yang ini gitu ya. Terus ini dari ini C5 ya. Nggak gini ya. Wow. Kira-kira gini ya. Ini C1, CP, C5. Kalau dia diseri, perhatikan kalau tadi diseri bahwa Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau kita lihat ya, Q1-nya itu adalah C1 ya. Berarti ini di sini Q1, Q2-nya itu di CP, di sini di QP, maka Q3-nya di Q5 gitu ya. Jadi berapakah Q1-nya? Berarti kalau kita totalnya 27, maka Q1-nya juga nanti 27 mikrokulum. Jadi jawabannya adalah Q1-nya juga nanti 27 mikrokulum. Karena apa? Karena dia seri susun akhirnya. C5 juga nanti 27 mikrokulum. CP-nya di sini ya, CP-nya 27 mikrokulum. Tapi di C2, C3, C4 tidak sama dengan 27 mikrokulum ya, karena dia nanti paralel. Gitu. Kalau dia di paralel, Q itu tidak sama. Kan ini kan paralel kan? Jadi Q di sini tidak sama. Yang sama itu Q adalah di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tapi di CP ini nanti Q-nya 27, tapi nanti dibagi-bagi ke 1, 2, 3 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, gitu aja. Silakan coba dilihat, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Sekian, terima kasih. Kita nanti akan lihat latihan soal.